Om Swastiastu, salam sejahtera. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, karena pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan yang sehat semua. Yang saya hormati Bapak Duta Besar Bapak Tritariat beserta staf KBRI Kuwait. Yang saya hormati Bapak Ketua, pengurus dan anggota BBK yang saya banggakan. Sebelum melanjutkan, izinkanlah saya membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama adalah sambutan dari Bapak Ketua Banjarbali Kuwait. Kemudian dilanjutkan sambutan dari Bapak Duta Besar Republik Indonesia di Kuwait. Acara yang ketiga yaitu adalah acara penyerahan cenderamata dari BBK dan KBRI Kuwait. Dilanjutkan dengan dialog interaktif, kemudian foto bersama. Untuk mempersingkat waktu, kami mulai dari acara yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Ketua Banjarbali Kuwait, Bapak Gede Mariase. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Dubes Tritariat, yang saya hormati Pak Alam, Pak Imam, dan Pak Asep. Selamat datang kami ucapkan di tempat kami. Mohon maaf, tempatnya kami terima di sini Bapak dalam kondisi dan tempat yang sangat terbatas. Sungguh merupakan suatu kehormatan bagi kami mendapat kunjungan dari Bapak Dubes beserta staf. Terima kasih telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Bapak, terlebih di saat masa pandemi dan juga bulan Ramadan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Semutan Bali yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada kesempatan yang baik ini. Pertama-tama, izinkan saya atas nama Banjarbali Kuwait mengucapkan selamat kepada Bapak Dubes yang telah dilantik sebagai staf ahli di bidang hukum, politik, dan keamanan Kementerian Luar Negeri RI. Kami Banjarbali Kuwait sehubungan dengan jabatan dan tugas Bapak di tanah air tentunya merasa sangat kehilangan. Sebagai organisasi kemasyarakatan yang 1,5 tahun sudah resmi menjadi terdaftar di KBRI, kami juga aktif di dalam mendukung program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh KBRI Kuwait. Dalam beberapa kesempatan kami memiliki banyak kenangan, khususnya langsung dengan Bapak Dubes, kenangan yang manis, kenangan yang indah, yang tidak mungkin terlupakan. Masih rapi tersimpan dalam jejak digital di media sosial maupun di YouTube. Kenangan kami berawal dari pembuatan film dokumenter Balinese Walker in Kuwait, kemudian juga dalam berbagai event di bidang seni dan budaya, baik kami dari BBK dan Divisi Seni dan Budaya di Diaspora. Kami juga mendapatkan beberapa kesempatan dan memiliki kenangan yang berkesan dengan Bapak. Yang terakhir adalah ketika kami diminta untuk membantu mempersiapkan Indonesian Day di bulan Januari di awal tahun ini. Sungguh semuanya merupakan kenangan yang indah dan manis. Namun di antara kenangan tersebut ada hal yang paling berkesan, yaitu kenangan di saat-saat di awal masa pandemi, di mana di saat itu kita dihadapkan pada situasi yang sulit. Banyak sekali warga masyarakat Indonesia yang terdampak akibat diberlakukannya lockdown dan curfew. Saya tidak bisa membayangkan kondisi masyarakat saat itu jika tidak ada perhatian dan bantuan yang serius dari
KBRI, utamanya Bapak Dubes. Masih ingat dalam ingatan kami, Pak, di awal-awal masa pandemi, Bapak turun langsung mengunjungi warga yang terdampak untuk membawakan bantuan dan juga memberikan motivasi untuk agar tetap tegar dan semangat warga masyarakat Indonesia, khususnya warga BBK yang terdampak dalam menghadapi masa-masa yang sangat sulit. Bagi kami, Bapak adalah sosok pemimpin yang dekat dengan masyarakat, selalu mengutamakan kepentingan masyarakat, lalu bertindak bijak, arif, adil, dan bijaksana. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini, kami atas nama masyarakat Bali yang ada di Kuwait mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Dubes atas bantuan, perhatian, dan pelindungannya selama ini, selama Bapak bertugas di Kuwait. Mudah-mudahan kami berdoa dimanapun Bapak bertugas akan mendapatkan kesuksesan. Tidak lupa juga kami, saya sendiri atas nama pribadi dan masyarakat Bali di Kuwait memohon maaf jika dalam berinteraksi dengan Bapak mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Dalam kesempatan yang baik ini kami mohon maaf dan semoga Bapak Dubes berkenan dengan penerimaan kami di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Terima kasih Pak Gede untuk sambutannya. Acara yang kedua adalah sambutan dari Bapak Duta Besar Republik Indonesia kepada yang terhormat Bapak Tri Tarya. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera, selamat pagi teman-teman. Malam saya rasanya di Banjarnegara Pak. Kalau boleh bawa bau-bauan kita pasang ya. Tapi sungguh surprise ya Pak Alam tadi bilang saya mau lihat foto-foto teman-teman, nanti Pak surprise. Saya di jalan nggak bisa tenang pikiran saya, surprise apa, dan sungguh luar biasa kejutannya ya. Saya merasa bangga dan merasa terhormat tentunya diberikan satu penerimaan yang luar biasa, sangat luar dugaan saya, Pak Gede dan teman-teman BBK. Saya nggak pernah lupa juga Pak Gede ya, saya udah punya bayangan dan satu impian kita buat sentra tari Indonesia ya, dan itu sudah dalam proses itu ya. Tapi ada sudah datang Pak. Sudah ada Pak. Pakaian sudah datang, sudah kita pesan. Sekarang saya betul berharap sekali, memang tahun lalu 2020 itu kita buat Indonesian Night ya dengan serius. Saya sudah menghubungi beberapa grup kebudayaan. Belum tentu mereka punya panggung. Nah ini bedanya ya. Kalau yang profesional kan mereka selalu punya panggung, ya kemampuan mungkin relatif sama ya. Tapi ya suatu keadaan bencana ya tidak tahu muncul ya apa yang akan terjadi dan tidak tahu harus bagaimana, bahkan WHO pun tidak tahu harus bagaimana ya. Teman-teman yang bekerja di sektor kesehatan sendiri kan nggak ngerti SOP-nya seperti apa yang harus dilakukan. Itu yang betul Pak Gede tadi kami hadapi di KBRI. Saya ingat sekarang tanggal 18 ya. Tahun lalu Pak Nanang positif ya, pertama sekali ya, almarhum itu ya. Tahun 19 saya ingat ya. 19 lalu saya dan teman-teman stres Pak. Saya juga nggak tahu harus seperti apa ya. Harus melakukan hal-hal yang bagaimana saya. Tapi yang paling parah itu memang antara Mei sampai Juli. Yang kita pahami lockdown setengah sekian jam, nambah sekian jam sampai 24 jam ya. Gak gampang ya teman, tidak ada seorang pun warga saya yang kelaparan, tidak ada seorang pun warga saya yang kesusahan. Dalam situasi seperti itu saya bertemu dengan beberapa teman ya, yang saya berpikir juga Pak,
nggak ada wifi. Waduh, kalau dubes disuruh bikin wifi kita pusing juga. Pak, nggak ada pulsa Pak. Wah. Jadi yang saya pikirkan kemudian pertama adalah bagaimana tidak ini Pak Gede membuat hati kawan-kawan ini lebih down. Ya kan? Ini awalnya tertatih-tatih, tapi lama-lama kita sudah mulai bisa beradaptasi. Kebijakannya juga buka tutup ya. Saya yang agak prihatin memang ya, ada beberapa kawan yang pulang dan belum kembali ya. Ini sangat tinggi di sini ya. Ya saya juga tidak bisa menyalahkan karena memang faktor kesehatan masyarakat barangkali menjadi pertimbangan utama. Dari sisi pandang saya selaku Kepala Perwakilan Indonesia dari TV ya. Dan gak diedit ya. Saya pikir kan itu cukup lama, hampir 30 menit ya. Iya. Itu dan gak diedit, wah keren banget tuh ya. Masuk tayangan khusus Pak. Tayangan khusus, itu keren banget tuh. Jadi itu saya suka. Kenapa? Karena itu kita menampilkan realita ya, bukan sesuatu yang bagus-bagus doang. Kita juga bicara yang susah-susah. Mana nih aktor-aktornya nih, nggak usah ada semua artisnya. Tetapi apapun ya, saya rasa itu satu kegiatan yang sangat positif yang dilakukan BBK ya. Dan jauh lebih penting yang saya lebih senang ada itu disiarkan ya. Saya nggak awalnya Pak Gede nggak terlalu optimis akan dibeli ya dan kutip oleh Bali TV karena bukan karena kualitasnya, karena saya pikir durasinya panjang sekali ya. Kalaupun akan ditayangkan mungkin dibuat versi singkat ya, mungkin 5 atau 10 menit. Tapi saya senang dilaporkan bahwa ditayangkan secara penuh tanpa ada potongan ya. Ini menunjukkan bahwa saya melihat apa yang kita lakukan sebagai satu karya ya. Acting itu gak gampang ya. Pertama itu harus konsentrasi, kedua harus berani malu ya. Apalagi yang anak 3, cowok-cowok 3 apa tuh di jalan-jalan itu ya, jadi harus berani malu tuh ya. Terus yang di Kuala Tower siapa ya? Ada juga ya. Peluang kita sangat terbuka luas, sangat terbuka lebar ya. Dan saya akan terus mendorong dan mempertahankan kebijakan tidak mengirim PLRT ya. Saya akan bilang ke pengganti saya. Kenapa? Karena saya yakin banyak PMI terampil yang siap pakai di kita itu ya. Teman-teman dari Bali sudah sangat dikenal dengan profesionalisme di bidang hospitality ya. Kembali satu harapan, satu impian saya. Hotelnya bisa saya booking sebetulnya di Regent Hotel ya. Tuh, tanggalnya saya lupa tapi kalau nggak salah 23 Oktober ya 2020. Artinya tinggal saya eksekusi, bayar DP ya. Impian saya itu betul-betul yang menampilkan budaya kita di mata orang Kuwait ya, dan juga satu budaya yang orisinal ya. Salah satunya kan Bali ya. Tentunya dengan cara-cara diplomatis lah ya kita sampaikan pesan-pesan tersebut ya. Dan saya merasa setelah 2 tahun ini lumayan ya. Image tadi sudah dalam situasi pandemi, saya terus merasa punya hutang Pak Gede, teman-teman, kapan nih BBK bisa tampil? Saya berpikir terus deh, pokoknya udah upayakan ada kesempatan apapun kita tampilkan ya. Jadi akhirnya setidaknya 1/4 dari impian saya sudah tercapai ya, menampilkan tarian dari Bali, budaya Bali, dan memang dari secara keseluruhan dari sektor pariwisata Bali yang paling terpukul berkreasi untuk terus bertahan. Mudah-mudahan tidak lama lagi ya kita bisa buka. Ini wanginya kerasa walaupun saya pakai masker ya, tapi jauh lebih penting wangi dalam hati ya teman-teman itu gile benar. Terima kasih Pak Gede ya. Om Santi Santi Om. Terima kasih Bapak Duta Besar atas sambutannya. Terima kasih sekali. Foto dulu. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2. Tulis oleh Pak Ketua. 1, 2, 3. 1, 2. Acara yang keempat Bapak adalah acara dialog interaktif. Iya. Sebelumnya Bapak untuk waktu yang diberikan kepada kami kira-kira Sampai sore. Spa Medical Capstone. Kami di sini sudah 1 tahun 4 bulan
dan belum mendapatkan civil ID. Waduh. Pertama, bukan salah kita. Iya. Tapi kita harus tanggung jawab ada apa. Ini repotnya ya kalau nggak punya civil ID ya. Secara resmi udah disampaikan ke perusahaan atau terus ya 1,5 tahun. 1 tahun. Berarti bulan apa waktu itu datang? Januari 2020. Pas mau pandemi. Pas pandemi. Tapi masih 1,5 tahun sih kelamaan menurut saya ya. Ada teman yang nasib sama nggak dari negara lain? Ada berapa orang? 3 orang kami Tiga. di Pak. Oke, terus dikasih apa tanda ID sementara nggak? Apa selembar kertas atau apa? Ya ada kertas. Oh ada ya. Ya. ID kerja. ID. Cuman fotokopi paspor sama visa Visa, ya. ya. Cuma berbekal itu aja Pak identitasnya kalau kemana-mana fotokopi paspor dengan sama visa. Yang sudah bosnya sudah ngobrol kan Hmm. sama Mas Uki gitu Pak. Ini dalam proses. Jadi karena keterlambatan itu pada pas pas pandemi. Jadi mereka sudah mengeluarkan visa baru udah keluar, visa kerja udah keluar, semuanya tinggal tes kemarin yang tes golongan darah ini Ya, itu kan. 2 kali. Ya. Udah 2 kali golongan darah, udah tes Pak, udah semuanya. Mungkin Jadi ini siapa dalam tahu proses. lupa golongan darahnya kan. Jadi ini udah jadi dalam proses aja di proses hukumnya. Ya Pak, yang ada beberapa juga yang masuk ke kami. Jadi memang civil ID ini ya sebenarnya dalam kondisi normal juga ya jujur aja itu salah satu permasalahan yang biasa yang sering dihadapi oleh para pekerja di Kuwait Pak. Walaupun bukan ke pandemi ya. Kadang-kadang untuk renew itu terutama bagi pekerja yang baru itu kadang-kadang perlu waktu yang agak lama yang dari keterlambatan perusahaan, makanya mereka lapor ke KBRI Pus akhirnya jadi. Nah khusus untuk kondisi pandemi ini memang semuanya kesulitan Pak laporan dari perusahaannya, dan terus terang aja saya pribadi juga saya juga mengalami, maksud saya punya civil ID keluarga saya sampai hari ini juga udah belum jadi juga kartunya tapi civil ID elektroniknya sudah elektroniknya, tapi yang kartu fisiknya yang belum. Nah, itu pertanyaan saya elektronik pun belum. Belum selesai Pak. Proses visanya belum selesai. Karena ini visa baru bikin baru soalnya Pak. Bikin baru, Kalau Pak. kami kan Susah. ini Kita dapat Tanpa ID. Iya. Oh setelah 1 tahun tapi Iya. dia mau pecahkan rekor itu. ini karena corona. Cuma udah mah normal dulu Pak. Memang di sini kelambakan begitu ya mereka menghadapi. Kenapa ya? Karena sekarang kan mereka WFH ya. Elektronik ID kan sebelumnya nggak pernah ada tuh ya. Tuh, dan juga elektronik ID awalnya itu nggak diakui sama penerbangan ya. Tapi sekarang kan ya apa boleh buat. Kami di sini bertiga Pak dari Hasmaul. Iya. Cuman mau menyampaikan hal ini masalah gaji. Ada penurunan jauh gitu, dan ada desas-desus lagi kalau gaji juga tidak akan dibayar. Kemudian yang kedua, pemotongan gaji Pak akan sangat. Kemarin udah menyampaikan Pak. Kemarin karena kami juga seminggu yang lalu, kedua minggu lalu itu kan udah jumpa. Mereka juga udah menyampaikan dan udah kita tindak lanjut keluhan masalah gaji, dan kita udah tindak lanjuti Pak, udah kita hubungi perusahaannya. Ya betul ya, perusahaan membenarkan bahwa yang sampaikan tadi bahwa teman-teman ini memang sebelum kan kemarin mulai 7 Februari. Nah cuman karena kemarin itu semua dia ditutup total ya, memang perusahaan jadi kesulitan karena tidak ada pemasukan sama sekali, lebih kurang hampir 1 bulan. Nah begitu dibuka ya mungkin mulai ada lagi. Nah sekarang mulai lagi dengan masuknya Ramadan lagi dan curfew ini ya, ini juga mereka beralasan ini. Terus yang Mungkin yang dikhawatirkan itu sebenarnya bukan hanya yang kita khawatirkan gitu Pak, mungkin bukan aturan perusahaan, tapi aturan manajernya sendiri itu yang pengen itu ya jujur aja, mungkin kalau ada telepon teman juga, kalau misalnya suspeknya COVID ya, mungkin ya kemungkinan besar teman juga akan Nggak, walaupun bukan COVID Pak, seperti kemarin oke. kan, cuman gara-gara 1 orang ini yang dibilang sudah positif COVID, kita kena imbas semua, sampai company pun tidak mau turun tangan untuk memberikan bantuan. Teknis kontraknya kan harusnya jelas tuh si A haknya apa, kewajibannya apa ya. Tapi kalau sampai ke rumah sakit mereka harus naik taksi kayaknya agak berlebihan tuh Pak Alam ya. perusahaan yang agak parno. Biasanya kan dia Sekarang kan 7K dia. Iya, makanya lebih mahal prestasinya daripada stikernya Pak. nanti kita telepon. Ini udah lama sekali nggak makan di restoran gitu ya. Tapi untuk Crown Plaza selama ini ya Setelah 2 hari baru tahu
Terus akhirnya dia dikasih pulang cepat, tapi perusahaannya bilang akan nyiapin tiket, tapi nggak ada. Baik Pak. Kan ada kontaknya ya? Ada Pak. Nanti kami hubungi perusahaannya Pak. Jadi saya kesal juga terus terang dengan ini kan melarikan diri dari kewajiban ya, dan tanggung jawab. Ya. Dan jangan dijadikan satu contoh. Dulu juga perusahaan ini dibiarin kok ya. Ya, jadi dijadikan contoh, biarin aja dia mau pulang, dia punya uang ya bayar sendiri, kan nggak seperti itu ya. Apalagi COVID ini kan tiket agak lebih mahal dari normal kan ya. Gitu. Pilihannya cuma tinggal kata RW sekarang. Nggak ada lagi pilihan, dulu masih banyak opsi ya. Jadi 2 poin ya, mungkin pertama tinjau lokasi ya, survei. Ya, jangan berasumsi bahwa dari Kadin sudah dapat lisensi juga perusahaan yang benar ya. Saya nggak yakin juga Kadin melakukan survei set ya. Dia kan cuma non paper aja, dia lihat semuanya beres, udah. Buat si semua PT pengirim tuh yang punya kasus ini kita punya catatannya. Iya. Ya, nanti itu jadi pertimbangan. Ya nanti kita sampaikan laporan, nanti dilihat kalau ini kesalahannya ini bisa atau memenuhi syarat untuk diberikan sanksi atau tidak. Kan tidak tingkat jenjang hukuman kan banyak. Biasanya agen udah nggak peduli. Iya, benar. Agen nggak peduli, begitu udah terbang dia udah dapat komisi. Setidaknya di barista seperti itu, yang biasanya mereka pakai agent seperti teman-teman yang lainnya. Nah ini dia ownernya langsung, dia meminta, jadi kamu punya teman nggak katanya? Saya butuh orang. Harus lewat agen, itu dulu ya. Saya bandingkan dengan di Hongkong, kalau di Hongkong tidak boleh mandiri, harus lewat agen untuk pekerja rumah tangga ya. Kenapa? Buat KJRI waktu itu juga lebih gampang. Kalau ada apa-apa, semua itu masuk ke dalam database. Ya. Saya punya database isinya 165.000 data itu, ya. Pekerja rumah tangga. Di luar itu saya nggak punya data. Ya. Nah, di sana bagusnya kan, tapi itu nggak bisa diterapkan di sini ya. Acara ini Pak, di akhir kegiatan izinkan kami untuk melakukan sesi foto bersama. Saya mau ingatkan tanggal hari Sabtu depan ya, mungkin udah lihat.